A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sungguh merdu lantunan ayat suci Al-Quran yang dilafazkan oleh Zainal Arifin. Salah satu santri tunanetra asal kota Bandung, Jawa Barat ini baru berusia 19 tahun. Namun Zainal mampu menyandang status sebagai santri tahfidz yang menghafal 28 juz Al-Quran. Di pesantren tunanetra Sam'an Darussudur inilah para santri penyandang tunanetra belajar mendalami ilmu agama, mulai dari tahfidz Al-Quran hingga bahasa Arab. Alhamdulillah, motivasi awal kenapa membuat seperti ini, kita memang merencanakan mau mengkader para tunanetra untuk menjadi para asatidz Al-Quran Braille dan menguasai Arab Braille. Berawal di tahun 2014, Pondok Pesantren Sam'an Darussudur hanyalah tempat pelatihan Arab Braille dan bahasa Arab dengan metode Sam'an. Hingga di tahun 2018, para pengurus mulai membangun pesantren dengan tujuan mencetak para tahfidz Al-Quran Braille dengan metode inklusif. Untuk metode pembelajarannya memang kita bersifat inklusif. Jadi para asatidz melayani berdasarkan kebutuhan. Itu ya secara umum. Adapun secara teknisnya model menghafal Al-Quran sistem halakoh ya, sistem meeting lah, sistem pertemuan-pertemuan. Gitu ya. Hiya tufkiru sama dengan tun zilu. Ada sebanyak 25 orang santri yang bisa ditampung oleh pesantren tunanetra Sam'an. Keterbatasan fasilitas membuat pondok pesantren ini melakukan pembatasan penerimaan santri baru. Kenapa kok kita batasi hanya 25? Karena memang dari sisi fasilitasnya juga belum memadai lah gitu ya. Ya harapan kita sih ke depannya kita bisa akan banyak menampung lebih banyak santri yang bisa belajar di Sam'an Netra ini. Karena tujuan pertama kita adalah kita ingin memperbanyak para pengajar ya, para pengajar khususnya untuk Al-Quran Braille. Memiliki keterbatasan tak membuat langkah para santri terhenti untuk menggapai cita-cita mulia di sisi Sang Pencipta. Pesantren Sam'an Darussudur telah mencetak santri tahfidz berprestasi. Selain hafalan, saya sih lebih ke bahasa Arab. Alhamdulillah yang telah disetorkan itu terakhir 28 juz. Dari semenjak masuk sini itu sekarang tahun keempat. Itu. Jadi ya sekitar 4 tahun saya menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Selain Zainal Arifin, Wahyu Widati santriwati asal Kebumen, Jawa Tengah ini juga memilih mondok di pesantren Sam'an Darussudur. Perempuan berusia 26 tahun ini mengalami penurunan penglihatan hingga akhirnya menyandang status tunanetra. Sempat terpukul karena dunianya kini gelap gulita. Wahyu Widati mencari cahaya penerang melalui Al-Quran. Pasti butuh waktu ya Teh untuk menerima menjadi seorang tunanetra seperti itu. Cuman waktu itu karena berpikir apa yang perlu saya lakukan gitu, dan waktu itu ada referensi mungkin di radio gitu kan. Itu tuh mendengar ada tunanetra juga yang ternyata tetap bisa beraktivitas kembali gitu. Yang tetap move on gitu dari yang sebelumnya melihat kemudian tidak melihat gitu. Tak hanya ilmu pengetahuan saja yang penting dipelajari untuk kelangsungan hidup manusia. Perempuan berdarah Jawa ini menilai bahwa ilmu agama harus didalaminya untuk mencapai kebahagiaan hidup. Iya, kalau mungkin awal-awal juga saya nggak kebayang gitu ya Teh belajar komputer yang versi tunanetra tuh gimana gitu. Cuman apalagi di sini gitu, saya dibimbing oleh satu guru yang Masya Allah luar biasa, ilmunya juga luar biasa.
Pesantren Sam'an Darussyudur sangat memperhatikan setiap fasilitas pesantren agar mempermudah langkah para santri tunanetra berkegiatan. Di sini ada fasilitas khusus ya, seperti ada guiding blocks, kemudian untuk sap para tunanetra bagi supaya rapi kita menggunakan semacam garis ya, garis lurus sehingga itu bisa terinjak oleh kaki dirasakan. Jadi yang sifatnya physically betul-betul akses untuk para tunanetra di sini ini. Termasuk juga olahraga, kita ada olahraga pingpong atau tenis meja itu yang bisa akses ke tunanetra bagaimana cara bermainnya, dan main bola juga ada, senam juga ada. Para pendidik dan santri tunanetra di pesantren Sam'an Darussyudur memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan serta suasana belajar. Dengan keluasan hati, para pengajar membimbing para santri mengenal huruf Al-Quran Braille. Sebelum kita memasuki ke belajar Braille harus mikir segala macam gitu. Kita bangkitkan dulu kesadarannya gitu ya. Kita pulihkan dulu istilahnya tuh ingatannya lah gitu ya, mentalnya ya betul. Jadi ketika dia mengalami tunanetra pasti kan shock gitu ya, mentalnya drop gitu kan. Nah setelah kita bangkitkan dulu, kita pulihkan lagi sehingga timbul lagi percaya dirinya. Nah di situ baru sedikit-sedikit kita perkenalkan huruf Braille dan apa manfaatnya bisa belajar Braille. Kemudian juga kalau metode belajarnya sih nggak ada bedanya ya dengan tunanetra dari lahir gitu. Pesantren gratis ini memiliki tujuan mulia bagi para santrinya. Kelak santri tunanetra bisa bersaing hidup secara mandiri dan mendapatkan peluang yang sama dengan lainnya. Pada prinsipnya di sini kami tidak berbayar, cuma kami juga memberikan peluang bagi para muhsinin atau muhsinat supaya menjadi bagian untuk melahirkan para tahfidz tunanetra, melahirkan para trainer Al-Quran Braille, maka supaya mereka juga para tunanetra konsentrasi baik menghafalnya, tidak terganggu dengan berpikir harus membayar dan seterusnya, maka mereka tidak dipungut biaya. Adapun yang tadi selebihnya, kami buka program untuk kotas orang tua asuh santri, atau memberikan peluang-peluang kebaikan bagi yang lainnya.